Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Novianti, NIM 19060339 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan model problem based learning berbantuan media manipulatif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis pada siswa kelas 4 SD. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu ada kondisi ideal, kondisi sekarang, dan solusinya. Kondisi ideal, pemahaman konsep merupakan penguasaan siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh guru, serta mampu menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. Kondisi sekarang, rendahnya pemahaman siswa dalam mata pelajaran matematika serta terbatas dalam menggunakan model pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Sekarang ada solusi, model problem based learning dengan berbantuan media manipulatif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar yang menggunakan model problem based learning berbantuan media manipulatif lebih baik daripada menggunakan model konvensional? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep matematisnya? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu peningkatan kemampuan konsep matematis pada siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model problem based learning berbantuan media manipulatif lebih baik daripada menggunakan model konvensional. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang ketiga, kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Kajian teori, pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep matematis menjadi landasan penting dalam menyelesaikan masalah menurut Hoyrunisa 2022. Selanjutnya ada model problem based learning. Model problem based learning dapat melatih siswa dalam pemecahan suatu permasalahan dengan penyelidikan menurut Mungzilina 2018. Kemudian ada matematika. Matematika adalah cabang ilmu yang sangat penting bagi perkembangan peradaban dan teknologi menurut Mubarok 2022. Kemudian selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 4 sekolah dasar yang menggunakan model problem based learning berbantuan media manipulatif lebih baik daripada yang menggunakan model konvensional. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah mixed method dengan menggunakan desain yaitu desain sequential explanatory dengan desain non-randomized protest dan pretest, control group design untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada penelitian ini juga menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini juga menggunakan kuantitatif metode eksperimen kuasi. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 4 sebanyak 30 peserta didik dengan berlokasi di SDN 197 Karangtaruna Karangsari di wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung. Ada instrumen tes. Instrumen tes di sini terbagi menjadi dua yaitu non-tes dan tes. Non-tes yaitu wawancara guru dan siswa, kemudian angket guru dan angket siswa. Kemudian tes di sini yaitu tes evaluasi. Selanjutnya ada hasil penelitian dari kelas post-test dan pretest menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan memperoleh perbandingan yang signifikan. Berikut tabel rata-rata perbandingan protest dan pretest dan post-test pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pretestnya yaitu pada kelas eksperimen 43,30, di kelas post-test ada 78,26 itu yang eksperimen. Sekarang yang kontrol itu di pretest ada 45,84, di post-test ada 73,76. Dan sekarang ada uji normalitas. Berdasarkan data di samping dapat diperoleh memiliki signifikan lebih dari 0,05. Artinya data yang diperoleh berdistribusi normal. Ada di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di kelas eksperimen pretestnya memperoleh hasil 0,196 dan di post-testnya menggunakan dapat dihasilkan 0,060. Kemudian di kelas kontrolnya ada pretestnya itu yaitu 0,196
kemudian di post testnya ada 0,200. Selanjutnya ada uji homogenitas. Berdasarkan data di samping, data yang diperoleh memiliki signifikan lebih dari 0,05, artinya data yang diperoleh berdistribusi normal. Hasil menggunakan uji homogenitas adalah signifikan dengan perolehan 0,128 dengan kriteria normal. Selanjutnya ada uji independent sample test. Berdasarkan data di samping, data yang diperoleh memiliki signifikan kurang 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kriterianya dan nilai signifikan eksperimen dan kelas kontrol yaitu 0,004. Selanjutnya ada uji N-GAN. Berdasarkan data di samping memperoleh hasil 0,60 kategori sedang dengan G 0,30, kurang dari N kurang 0,70. Pada kelas kontrol memperoleh 0,48 dengan kategori rendah dengan gain 0,00 kurang dari N kurang 0,30. Di kelas eksperimen mendapatkan data gainnya 0,60 dengan kategori sedang, sedangkan di kelas kontrol 0,48 dengan kategori rendah. Selanjutnya, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis, yaitu dilaksanakan menggunakan hasil respon siswa. Untuk mengetahui kesulitan siswa, dapat menggunakan respon dan wawancara. Hasil yang diperoleh terdapat terhadap pembelajaran matematika pada materi bangun datar dengan pembelajarannya menggunakan model problem based learning berbantuan media manipulatif termasuk pada kategori baik dengan persentase 62,75. Berdasarkan data hasil respon angket guru dan wawancara bahwa guru merasa kesulitan karena tidak semua siswa dapat merespon dengan baik terhadap materi yang diberikan, serta kurangnya juga seorang guru mengkondisikan kelas. Ketika menggunakan model problem, guru dapat dibantu dengan medianya media manipulatif agar siswa tertarik terhadap pembelajaran. Model problem based learning dengan bantuan media manipulatif cocok diterapkan di kelas 4 karena membuat siswa aktif serta dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui berpikir secara kritis. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswa mengalami peningkatan dan perbedaan yang signifikan. Kemudian kesimpulan yang kedua, setelah pembelajaran menggunakan model PBL, siswa sangat antusias dan pemahaman siswa dalam materi bangun datar akan meningkat dengan baik. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan yang ketiga yaitu guru mengalami kesulitan saat menggunakan model karena tidak semua siswa merespon dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan dapat dibantu dengan media manipulatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.